Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seberkas nikmat yang telah dihamparkannya kepada kita sekalian. Dari nikmat-nikmat Allah tersebut, kita masih dapat melakukan berbagai aktivitas kita di persada bumi Allah ini. Salawat dan taslim kita persembahkan keharibaan junjungan kita, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang mulia di mana saja berada. Akhir-akhir ini jamaah tabligh mendapat sorotan yang keras dari berbagai pihak, terutama di medsos, dan lagi viral tentang pernyataan-pernyataan ataupun statement-statement ataupun kritikan-kritikan dari sesama kita umat Islam, bahkan cenderung mengarah kepada fitnah dan pernyataan-pernyataan keras. Bahkan di media sosial ada seseorang yang menyatakan bahwa jamaah tabligh itu adalah rombongan orang-orang yang sesat. Ini sebuah realitas yang sangat memprihatinkan bagi dunia dakwah itu sendiri. Ini kenapa? Karena ulah dari person ataupun oknum jamaah tabligh itu sendiri yang begitu ngejos, kalau kita istilahkan, terlalu semangat ketika mendapatkan hidayah agama dari asbab gerakan dakwah jamaah tabligh ini. Padahal kalau kita mencermati lebih dalam tentang munculnya gerakan dakwah jamaah tabligh ini, jamaah tabligh ini terinspirasi dari seorang tokoh ulama besar yang berdarah India, yaitu Syekh Maulana Muhammad Ilyas rahimahullah. Beliau mengamati tentang perkembangan umat di dunia ini. Dalam perenungan dan kontemplasi daripada beliau, bahwa umat akhir zaman kecenderungan kepada materi dan kebendaan, ataupun cenderung kepada dunia yang kita kenal dengan sekularisme atau materialisme. Cenderung kepada materi, cenderung kepada keduniaan, sementara melalaikan yaitu kehidupan akhirat. Nah, dari kenyataan ini, realitas kehidupan umat ini, maka muncullah hidayah fikir, terinspirasilah dari seorang tokoh ulama besar, dari Syekh Maulana Ilyas ini, untuk bagaimana beliau mendirikan yang kita kenal dengan sekarang jamaah tabligh. Sebenarnya identitas daripada jamaah tabligh ini tidak terlalu baku. Lahir sebuah gerakan moral religiusitas dari seorang tokoh ulama besar, sehingga muncul sebuah gerakan untuk penyadaran tentang spiritualitas daripada umat di seluruh dunia. Beliau dalam inspirasi beliau tersebut untuk mengarahkan bagaimana umat Islam sedunia ini atau orang sedunia itu bisa meyakini tentang
bahwa agama itu penting dibandingkan kehidupan dunia ini. Memang ketika kita melihat daripada gerakan dakwah Jamaah Tabligh ini, yang literaturnya itu dikarang oleh seorang Syekh Maulana Muhammad Zakaria dengan bukunya Fadail Amal, yang menjadi bahan bacaan setiap saat dalam kelompok ketika mengadakan ta'lim wa ta'alun. Itu akan dibaca baik di masjid-masjid secara berkelompok maupun dibaca secara amal di rumah masing-masing. Ini gerakannya adalah semata-mata untuk menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kesuksesan, kejayaan, keberhasilan umat manusia di dunia ini maupun di akhirat itu tergantung daripada amal agama yang sempurna, yaitu sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Inilah sebuah inspirasi yang muncul daripada ulama Syekh Maulana Ilyas rahimahullah tentang bagaimana mengembalikan kepada fitrah Islam itu sendiri dengan mendakwahkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yaitu memasukkan kebesaran-kebesaran Allah ke dalam pikiran dan hati kita dan mengeluarkan kebesaran-kebesaran makhluk ataupun dunia, materi kebendaan dari hati kita dan pikiran kita. Berarti yang besar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada Allah itu semuanya kecil. Ini artinya apa? Sifat zuhud yang mau dibangun dalam gerakan Jamaah Tabligh ini. Bagaimana kecenderungan kita senantiasa menanti kehidupan akhirat yang sukses dengan melakukan dakwah ke setiap orang, ke setiap rumah, ke setiap kampung, ke setiap belahan bumi ini. Makanya tidak heran bahwa Jamaah Tabligh ini telah merambah ke seluruh dunia. Karena dua hal konsep dakwah yang mereka tegakkan. Tidak membawa misi politik dan tidak menyinggung tentang status sosial seseorang ataupun bendera apa saja. Yang saya maksud adalah bendera, apakah dia Muhammadiyah, apakah dia NU, dan lain-lain. Itu semua bisa bergabung dalam barisan yang kita sering sebut dengan Jamaah Tabligh. Saudara-saudaraku yang mulia di mana saja berada. Kembali kepada persoalan yang viral di medsos. Bahwa dinyatakan oleh saudara kita yang Jamaah Tabligh, di mana ada corona, kirim jamaah. Kenapa harus takut kepada corona? Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak salah secara substansi ubudiyah, substansi tentang bagaimana ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kecil, kita tidak takut kepada ciptaan-ciptaan Allah. Hanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar dan tidak salah. Tetapi ada catatan-catatan kecil tentang penjabaran daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketegasan daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak tentang dalil-dalil yang menegaskan kita berikhtiar. Kita ambil analogi, kita ambil contoh. Taruhlah corona ini harimau yang buas di sebuah kandang. Kita sudah tahu itu
binatang buas, lantas kita mau masuk ke dalam kandang tersebut. Maka kalau kita diterkam oleh harimau, ini namanya kita bunuh diri. Sedangkan orang sengaja bunuh diri, itu kita mati kafir atau konyol ataupun sia-sia. Ini yang mesti untuk diluruskan. Karena betapa banyak dalil-dalil yang menjadi pijakan untuk kita melakukan aktivitas dakwah dan ibadah ini. Ini perlu diadakan pendalaman ataupun koreksi, meluruskan bahwa seakan-akan dari sorotan publik yang menyatakan statement dari oknum jamaah tabligh tersebut seperti takbur, bahkan arogansi. Dalam realitas di dunia ataupun di Asia, ini yang cenderung menimbulkan fitnah di tengah masyarakat bahwa jamaah tabligh ini adalah penyebab merebaknya virus corona di tengah masyarakat. Tadinya substansi daripada amanah Maulana Syekh Maulana Muhammad Ilyas ini adalah untuk bagaimana dakwah ini bisa tersebar ke seluruh alam. Tapi dengan konteks yang sekarang yang menjadi persoalan adalah tentang COVID-19. Ini adalah kesalahan statement yang tidak ada penjelasan penjabaran selanjutnya. Bahkan bisa dikatakan timbul sebuah arogansi dan kesombongan. Seakan-akan tidak takut dengan yang namanya wabah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan dalam berbagai hadisnya bahwa manakala ada sesuatu wabah di sesuatu daerah, maka kita dilarang untuk mendekati atau masuk daerah tersebut. Demikian pula yang sudah berada di daerah yang kena wabah itu dilarang keluar. Karena bisa kita cenderung kepada pengecut. Kalau sekarang dengan istilah PSBB, pembatasan berskala besar, ini artinya apa? Itu dilarang keluar masuk. Misalnya warga Jakarta dilarang untuk keluar Jakarta, demikian pula yang masuk ke daerah tersebut. Ini artinya apa? Supaya memutus rantai beredarnya atau berjangkitnya wabah yang sekarang menggurita, yang sekarang menjadi perkara dunia. Dan Indonesia sekarang sudah sangat memprihatinkan. Hampir-hampir sudah mau mencapai kasus 5.000. Ya, sedangkan yang meninggal sudah mencapai ratusan orang. Sudah mau mencapai 500-an jumlah orang yang meninggal karena virus corona ini. Jangan sampai ya, jamaah tabligh membuat kasus baru di tengah masyarakat. Akhirnya misi yang sesungguhnya misi dakwah dengan menegakkan sunnah Rasulullah SAW dengan amanah dari Maulana Muhammad Ilyas ini menjadi fitnah di tengah masyarakat. Dan memang realitasnya di Malaysia misalnya itu dari adanya ijtima se-Asia ataupun sedunia itu mengadakan 5.000 jamaah di sana, terjangkit sekitar 1.500. Di Kebun Jeruk di Jakarta ya itu 73 datanya yang kami terima. Kemudian yang kita tahu bersama, nah tadinya Sulawesi Tengah misalnya Palu itu sangat minim, baru 1 ya kasus ya positif COVID-19. Tapi ketika ada perkumpulan di Goa, itu pertemuan ijtima se-Asia oleh jamaah tabligh, maka alumni dari Goa itu membawa wabah ini ke Sulawesi Tengah. Maka terjangkitlah yang namanya di Tojo Una-Una, ya, kemudian di Kabupaten Buol, ya, kemudian di Palu juga satu keluarga itu alumni Goa dan notabene jamaah tabligh. Demikian pula di Gorontalo yang kita kenal secara nasional,
steril daripada COVID-19 sekarang sudah terjangkit. Walaupun baru satu, tapi itu notabene adalah yang terjangkit oleh saudara kita jamaah tablik yang selesai dari pertemuan di Goa. Nah, untuk meminimalisir fitnah di tengah masyarakat, meminimalisir opini yang berkembang tentang jamaah tablik ini sudah menjadi semacam di tengah masyarakat, ini perlu dinormalkan kembali. Kepada saudara-saudaraku jamaah tablik, semoga video saya ini bisa menjadi sebuah koreksi, sebuah masukan yang positif agar dakwah ini bisa berjalan sesuai dengan misi jamaah tablik itu sendiri, untuk bagaimana orang bertauhid, orang berakidah dengan benar, dan kemudian Islam ini bisa mendunia sebagaimana misi Rasulullah, rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Rasulullah diutus ke permukaan dunia ini illa rahmatan lil alamin, kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Demikian, semoga manfaat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.